Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetap jaga kesehatannya, karena sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Di daerah Malang sini lagi puncak-puncaknya. Jadi tetap jaga kesehatan dan kurangi bermain di luar. Oke, kita kembali lagi untuk membahas materi tabung di pertemuan kedua kali ini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang identitas tabung serta volume tabung, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang namanya jaring-jaring. Mungkin sebelumnya di materi bangun ruang sisi datar, masih ingat kan ya ketika kita belajar tentang kubus, misalkan kubus ketika kubusnya kita buka itu menjadi main lompat-lompatan itu. Ingat kan ya dulu yang pas Bapak sudah pernah ceritakan dulu. Nah, kali ini untuk tabung itu gimana? Apakah bisa dibuka juga kayak balok, kayak kubus, kayak limas, kayak prisma? Apakah bisa? Bisa. Nah, kalau di tabung itu sendiri seperti ini. Jadi kelihatan ya, langsung di sebelah kiri, yang atas itu, yang atas ini, itu kan merupakan tutup tabung. Ya kan ya, seperti kemarin kan ya, tutup tabung yang bawahnya adalah alas tabung. Nah, terus kemudian yang di tengah-tengahnya itu adalah selimut tabung. Udah jelas ya kalau tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Terus kalau misalkan alas tabung juga berbentuk lingkaran. Tapi kenapa kok selimut tabung berbentuk persegi panjang ya? Sekarang begini. Panjang dari sini yang Bapak gambar ya, dari sini ke sini itu sama saja dari sini muter ke sini. Ya kan ya? Jadi panjangnya sama. Jadi kalau misalnya bola ini dia menggelinding, maka titik yang ada di sini, yang di atas sini, itu ada di ujungnya sini. Terus titik ini, kalau misalnya gelindingnya ke kanan, maka titik yang ada di ujung ini, itu ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita buka, sebenarnya ini berbentuk persegi panjang. Kalau misalkan nggak percaya, coba punya karton kan di rumah, atau buku dah, buku tulis. Ambil buku tulis kalian, seperti ini ya, anggap aja ini buku tulis, terus digulung-gulung. Jadi kayak seperti ini. Nah, ini anggap aja buku tulis ya. Nah, ini ada lembar-lembarannya gini. Nah, digulung dia seperti ini. Kayak roti gulung gitu loh. Kan kalau misalkan dia digulung, atasnya itu berbentuk apa? Lingkaran. Bawahnya yang sebelah sininya berbentuk apa? Lingkaran. Tengahnya persegi panjang. Kok bisa? Karena buku kita kan persegi panjang. Kalau misalkan dibuka. Jadi paham ya? Selimut itu berbentuk persegi panjang. Kalau misalkan dibuka. Oke. Jadi jaring-jaring tabung itu seperti ini. Apakah ada bentuk lain selain itu? Ada. Contohnya misalkan Bapak gambar dulu selimutnya. Terus alasnya di sini, terus tutup tabungnya di sebelah sini. Itu bisa. Terus atau di sini, terus alasnya di sini. Nyentuh ya. Masa ngawang. Oke, sama mohon maaf tadi itu tutupnya ya, tutupnya di situ sama alasnya itu yang di sini. Jadi kan, nah, tapi kalau misalkan Bapak punya seperti ini, kayak mobil, apakah ini merupakan jaring-jaring tabung? Bukan.
Kenapa bukan? Karena kalau misalkan kita bentuk, kita lipat lagi, yang atas ini nggak ada bundarannya, maka tutup tabungnya nggak ada kan? Bahkan di sini alasnya menjadi dua, jadi nggak bisa. Jadi kalau jaring-jaring tabung itu harus memiliki tutup, terus memiliki selimut, dan memiliki alas. Jangan cuma alasnya dua kayak gini. Jadi dibuat mobil-mobilan itu nggak bisa. Oke, dapat ya. Kalau misalkan bingung bisa ditanyakan di Google Classroom. Terus kemudian, setelah dari jaring-jaring tabung yang bentuknya itu seperti ini tadi, kita lanjut. Berarti kalau misalkan nih, Bapak mau ngecat tongnya atau kaleng susunya, berarti kira-kira berapa sih luas permukaan? Dulu ingat ya, pas kita membahas di bangun ruang sisi datar, luas permukaan itu sudah kita pernah bahas. Luas permukaan itu ketika jaring-jaringnya kita buka tuh. Jaring-jaringnya kita buka, terus kita hitung masing-masing sisinya itu luasnya berapa. Terus nanti di jumlah. Masih ingat kan ya pas dikubus sama balok dulu? Nah, di sini sama. Yaitu kalau luas permukaan tabung itu gimana? Kita lihat tutup tabungnya berbentuk apa. Oke, kita identifikasi terlebih dulu ya. Kan pertama ada tutup tabung, terus ada selimut tabung, sama ada alas tabung. Oh, sekarang kebalik. Bukan tas lagi. Kemarin kan tas kan ya, yaitu tutup, alas, selimut. Nah, sekarang Bapak mengikuti bentuk yang di sini, yang di jaring-jaring tabung yang ada di layar ini ya, itu jadi rak. T-nya adalah tutup, S-nya adalah selimut, A-nya adalah alas. Nah, sekarang kita identifikasi terlebih dahulu. T-nya, tutupnya, dia berbentuk apa? Berbentuk tutup tabung. Maksudnya berbentuk lingkaran, betul. Kalau lingkaran, berarti luasnya adalah PR kuadrat. Dapat ya? Terus kita ke alas. Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk lingkaran juga. Sama, berarti PR kuadrat. Terus untuk selimut. Bagaimana selimut? Ingat, dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, dia kan ngikutin ini. Nah, dari sebelah kiri itu yang dari sini, dari sebelah kanan itu yang ini. Berarti itu namanya apa? Keliling lingkaran kan? Karena dia mengelilingi lingkaran. Paham ya maksudnya ya? Mungkin Bapak kasih contoh lagi. Misalkan gambarnya itu Bapak bagi dua gini dah. Lingkaran, terus ini apa namanya? Selimutnya, dan ini alasnya. Berarti panjangnya persegi panjang ini, yang ini ya, itu kira-kira gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah ketika kita ini ya, ini kan lingkaran, anggap aja itu bola. Bolanya kita gelindingin. Berarti ketika digelindingin, panjang dari sini, dari titik awal sampai ke titik akhir bolanya itu menggelinding, itu sama aja dia satu kali putaran bolanya. Jadi ketika bolanya mutar, itu sama seperti panjangnya dari A ke B. Dari ujung ke ujung. Jadi dengan kata lain, panjangnya dari selimut tabung itu merupakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Nah, terus apakah hanya 2 PR aja?
Untuk mencari luas selimut, tidak. Ingat rumus apa tuh bentuk luas selimut ini kan adalah persegi panjang. Nah, luasnya persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Panjangnya kita udah dapat 2πr. Nah, lebarnya kita lihat lagi di sini sebelah kiri. Dari atas ke bawah itu adalah tinggi tabung. Artinya juga sama, dari atas ke bawah juga merupakan tinggi tabung. Dan ini juga merupakan lebarnya. Jadi 2πr dikalikan T. Oke, udah ya, dapat ya. Nah, untuk selanjutnya, berarti luas permukaan tabung seperti apa? Tinggal kita jumlahkan semua. Jadi luas permukaan itu sama dengan πr kuadrat ditambah 2πrt ditambah πr ditambah πr kuadrat. Oke, dapat ya. πr kuadrat ditambah 2πrt, ini T ya, bukan tambah. 2πrt ditambah πr kuadrat. Yang ini adalah tutupnya, ini adalah selimutnya, ini adalah alasnya. Dapat ya sampai sini ya. Oke, terus kemudian kuncinya luas permukaan itu adalah jumlah semua sisi-sisinya. Nah, kalau ditabung berarti TSA. Tutup, selimut, alas. Oke. Kalau misalkan kebalik gimana? Gak apa-apa, gak masalah. Kita bacanya dari bawah ke atas. Alas, selimut, tutup. Jadi gak masalah. Kalaupun kebalik gak masalah. Atau bacanya dari tengah juga gak masalah. Jadi seperti ini. Oke. Nah, πr kuadrat. Nah, ini cara lain ya. Kalau misalkan ini terlalu panjang, bisa disederhanakan seperti ini. πr kuadrat ditambah πr kuadrat itu adalah 2 kalinya πr kuadrat. Ditambah 2 πrt. Oke. Jadi di sini terserah mau pakai yang mana. Mau pakai yang atas nggak masalah. Mau pakai yang bawah juga tidak akan menjadi suatu masalah. Karena semua sama saja, tergantung anak-anak lebih suka yang mana. Gitu, oke. Nah, di sini kalau misalkan mau pakai atas, ya tinggal dimasukin aja, sama aja yang kayak yang di bawahnya. Nah, untuk selanjutnya, ceritanya masih ada ya. Oke, kita hapus dulu. Wah, ternyata judulnya masih pakai judul yang lama nih. Yang materi bangun ruang sisi datar, yaitu luas permukaan prisma. Tapi di sini mungkin Bapak lupa ganti ya, bukan prisma, yaitu tabung. Ini kan materi terakhir kita kemarin ya. Pas dulu itu tabung. Bapak ganti paksa. Gak masalah kan? Oke, lanjut lagi. Berapakah luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi tabung 10 cm? Oke, kita dapat ya jari-jarinya 14, tinggi tabungnya 10. Berarti untuk mencari luas permukaan, T tutupnya dulu. Tutupnya berapa? Tutupnya itu kan luas permukaan dan permukaannya berbentuk lingkaran. Berarti πr kuadrat. Nah, terus S-nya, selimutnya. Berarti kan tadi ya sama ya. 2
PR dikalikan T. Terus A-nya, alasnya. Mantap. Alasnya berbentuk lingkaran juga, yaitu PR kuadrat. Nah, tinggal kita masukin aja yang T, tutupnya. Berarti tutupnya kan jari-jarinya 14 cm. Kita pakai yang 22/7 atau yang 3,14. Karena 14 itu merupakan kelipatan dari 7, maka pakai 22/7. Mantap. 22/7 kali 14 dikali 14. Terus kemudian yang ini 2 kali R-nya kan kelipatan 7 kan ya tadi ya, betul. Jadi 22/7 juga. 22/7 dikalikan R yang 14, T-nya tinggi tabungnya berapa? 10. Terus kemudian alasnya sama kayak yang atas. Jadi 22/7 dikali 14 dikali 14. Oke, coba sebelum Bapak lanjut, mungkin bisa diperhatikan lebih detail lagi. Coba dihitung terlebih dahulu. Kira-kira nih, kira-kira ada yang salah atau tidak? Coba dilihat dulu, diperhatikan dulu. Ada yang salah atau tidak? Terus, kalau misalkan sekiranya ada yang salah, simpen dulu. Kalau misalkan nggak ada yang salah, silakan dicari berapa luas permukaannya. Kan tinggal dihitung aja ya. Tutupnya berapa, selimutnya berapa, alasnya berapa. Udah ketemu ketiga-tiganya, terus dijumlahkan. Bapak beri waktu terlebih dahulu untuk kalian memikirkan, memikirkan kira-kira ada yang salah atau tidak, dan kira-kira jumlahnya itu ada berapa, bukan jumlahnya ada berapa, tapi luas permukaan tabungnya ini berapa sih? Kan tinggal dihitung aja. Bapak kasih waktu, silahkan. Oke, sudah nemu? Oke, kalau misalkan masih belum nemu, mungkin bisa di-pause dulu video ini dan mencoba mencari tahu. Tapi kalau misalkan sekiranya, kayaknya nggak ada yang salah dan hasilnya udah ketemu segini, mari kita cocokkan apakah hasil yang anak-anak hitung itu betul atau tidak, dan apakah di sini ada kesalahan atau tidak. Mari kita cek bersama-sama. Jari-jari sudah 14 cm, tingginya sudah 10 cm, rumusnya PR kuadrat dan 2PRT. Betul. Sebenarnya tidak ada kesalahan dalam perhitungan dan teknis sama sekali di sini. Nah, sekarang kita lanjut dalam perhitungan. 14 sama 7, 14 dibagi 7 itu berapa? 2 kan ya? Berarti 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 616. Oke, tutupnya dapat yaitu 616. Terus kemudian yang kedua, 7 sama 14 kita coret.
Berarti 2 dikali 22 dikali 2 dikali 10. Itu sama aja dengan 880. Terus kemudian yang ketiga, karena alas sama tutup kan sama, bentuknya sama, jari-jarinya juga sama. Otomatis secara logika luasnya juga akan sama. Maka untuk luas permukaan tinggal kita jumlah saja. 616 ditambah 880 ditambah 616 adalah, kalau kita jumlah, 2, 1, 1, 2. Wow, angkanya unik banget ya. Depannya sama, depan belakang itu 2, di tengahnya itu sama-sama 1. Unik sekali, keren. Kalau misalkan di punya teman-teman itu tidak sama seperti ini, silahkan dicek lagi kira-kira kesalahannya ada di mana. Tapi kalau misalkan di sini apa namanya sudah sesuai, maka coba pakai angka-angka yang lain, dicoba lagi, dilatih lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak tunggu di Google Classroom ya, biar lebih mungkin bisa komunikasi dengan Bapak langsung di Google Classroom. Untuk materi kali ini yang di video pembelajaran cukup. Untuk kelanjutannya kita lanjutkan di Google Classroom. Oke, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini untuk di videonya. Untuk lanjutannya kita lanjut di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.